Besar FKUI Angkatan 99, kepada Rumah Sakit Kanker Darmais, dan kepada Pak Bob Andinata yang ada di hadapan kami. Tentunya kita selalu berdoa semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga dipanjangkan umurnya di dalam ibadah, dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari pandemi. Supaya dengan jauhnya kita dari pandemi dan dilindungi darinya, bisa memperpanjang sujud kita, bisa memperlama sholat kita, dan bisa menambah bekal kita menuju kepada titik ajal yang pasti akan menyapa dengan kita. Dan tentunya kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk pada hati kita, kesucian pada hati dan jiwa kita, supaya kita mendapatkan petunjuknya para nabi dan para rasul. Kita diberikan kecintaan kepada para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang solih yang mereka telah membaktikan diri mereka sampai mendapatkan legitimasi keridhaan Allah pada kehidupan mereka. Kita memproklamirkan kecintaan kita kepada mereka setiap waktunya, karena kita mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya kita akan dikumpulkan dengan siapapun yang kita cintai. Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu itu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Dan kita berharap semoga kecintaan kita dengan para nabi, para rasul, walaupun amal kita jauh tertinggal dan tercacar dibandingkan amal mereka, tapi kecintaan itu menjadi modal hadirnya tiket untuk memperjumpakan kita dengan mereka. Kita mencintai para rasul, kita mencintai para sahabat, dan semoga kecintaan ini dibenarkan oleh Allah dan merupakan bagian dari perjumpaan kita dengan mereka. Insya Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan seluruh komponen yang terlibat pada Angkatan FKUI 99 dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ujian yang kita dapatkan pada pandemi ini yang sudah berlalu 1 tahun lumayan berat, tetapi tentunya kita harus mengerti betul bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita sejatinya lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ujian itu hanyalah seujung samudra. Ujian itu hanyalah gemericik di pinggir pantai, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Dan inilah yang menjadikan kita paham bersyukur itu penting, bukan hanya ketika lapang, tapi bersyukur itu juga sangat teramat penting ketika kita dalam kondisi sempit. Memang betul dengan 1 tahun yang berlalu kita mengalami berbiasa. Tapi bukankah kita juga tahu betul sebelum pandemi ini datang, ratusan purnama kita lewati tanpa ada keterbatasan. Ratusan purnama kita lewati tanpa ada rasa khawatir. Dan kita juga sudah mendapatkan banyak rezeki yang Allah berikan sebelum pandemi ini datang. Selalu ada alasan bagi orang yang beriman untuk bersyukur ketika dia melihat seluruh hidupnya dan tidak hanya melihat secara parsial pada ujian yang diberikan oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur ini akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Yang kita khawatirkan dan yang kita takutkan itu bukanlah ujiannya. Yang kita khawatirkan itu bukanlah musibahnya. Karena memang dunia itu beririsan dengan ujian dan musibah. Tidak ada hidup di dunia itu yang tidak beririsan dengan ujian dan musibah. Orang yang kafir sekalipun saja mereka mendapatkan ujian dan musibah, terlebih orang yang beriman. Makanya yang kita khawatirkan bukan ujiannya, bukan musibahnya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika tidak ada pertolongan Allah yang hadir dalam teras kehidupan kita disebabkan ketika kita kurang bersyukur kepadanya apapun kondisinya. Yang inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur supaya setiap pertolongan Allah yang datang menjadikan satu persatu masalah yang kita hadapi tidak akan sebesar pertolongan yang ada dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang cukup berat, cukup indah untuk disampaikan, tetapi cukup berat untuk dipraktekkan dan dicari pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi inilah pentingnya nasihat yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya materi ini merupakan materi yang lebih layak saya tujukan untuk saya sendiri. Karena tidak ada nasihat yang paling baik itu kecuali nasihat untuk diri kita sendiri.
kalaulah nasihat ini bisa bermanfaat untuk semua yang hadir pada kesempatan sore kali ini, tentunya kita mengharapkan supaya ada keberkahan ketika kita bersama-sama menapaki setiap nasihat ini. Karena nasihat ini bukan ditujukan kepada antum, tapi juga ditujukan kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Dan nasihat yang paling indah itu ya memang nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihatnya Allah dan Rasul itu nasihat yang tidak ada motif, tidak ada tendensi. Kalau nasihatnya manusia kan selalu kemungkinan terselip motif dan tendensi. Kalau nasihatnya Allah dan Rasul itu tidak ada apapun kecuali adalah kebaikan. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu adalah membahas menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji tema tersebut. Tentunya kita paham kalau kita sudah berbicara tentang keluarga. Keluarga itu dimulai dari pernikahan. Keluarga dan pernikahan itu merupakan satu perkara yang besar dan menempati porsi yang besar dalam ruang kehidupan. Kita itu keluarga. Kita tentunya tidak boleh meremehkan keluarga, karena keluarga itu urusan besar, urusan yang sangat besar dalam kehidupan agama kita. Dan tentunya sangat besar dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu adalah urusan keluarga. Makanya sampai kemudian kita jumpai bahwasanya ketika manusia itu nanti meninggal dunia, ketika mereka berada di alam barzah dan ditanya mungkar dan nakir, lalu dia mampu menyelesaikan satu persatu pertanyaan yang ditujukan oleh mungkar dan nakir, yang disampaikan oleh mungkar dan nakir, kalau dia telah selesai dengan ujian pertama di dalam kuburnya, tahukah kita bahwasanya penghuni kubur itu mereka berteriak. Dan tahukah kita apa teriakan penghuni kubur pertama kali ketika mereka telah menyelesaikan ujian pertama di dalam kubur? Mereka berteriak sebagaimana diabadikan oleh Rasulullah di dalam hadis dalam riwayat Bara' bin Azib. Mereka berteriak, "Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Ya Robku, tolong segerakan kiamat ya Allah, supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya urusan keluarga itu termasuk urusan besar. Urusan yang menjadi perkara yang bahkan kematian pun tidak akan pernah mampu untuk merontokkan memori kita bersama dengan keluarga. Memorinya seseorang ketika sudah berada di alam barzah, memori dia bersama dengan pekerjaannya, profesinya, hobinya, rekeningnya, semuanya hilang sementara waktu. Tetapi memori dia bersama dengan keluarga itu tidak akan pernah hilang. Karena itulah yang kita dapatkan bahwasanya urusan keluarga itu urusan besar dalam kehidupan kita. Dan inilah perkara yang sering kita lalaikan, bahwasanya keluarga itu merupakan perkara yang paling banyak mengisi pada relung hati kita. Makanya kalau kita boleh renungkan, siapa yang paling banyak mendoakan kita? Yang paling banyak mendoakan kita itu sebenarnya 3. Itu pun semuanya adalah keluarga. Yang pertama yaitu adalah orang tua kita. Karena bisa jadi orang-orang yang kagum dengan kita, senang dengan kita. Mungkin dia mendoakan kita 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 pekan. Setelah itu mereka akan kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Tapi kalau ibu dan bapak kita akan terus mendoakan kita kalau kita yang meninggal lebih dulu daripada mereka. Yang mendoakan kita adalah suami atau istri kita akan bertahan lama untuk mendoakan kita. Dan anak-anak kita pun akan bertahan lama mendoakan kita. Selebihnya, dari orang-orang ini mereka itu mendoakan kita sekedar 1-2 pekan, 1-2 bulan, setelah itu mereka akan kembali kepada setiap problematika yang mereka hadapi pada kehidupan. Dan itu juga menjelaskan kepada kita bahwasanya itulah keluarga. Satu perkara yang besar, satu perkara yang tidak remeh-temeh, bukan perkara recehan. Keluarga itu merupakan perkara yang besar. Makanya sampai kita dapatkan, karena urusan keluarga ini adalah urusan yang besar dalam kehidupan orang yang beriman, sampai kita jumpai bahwasanya salah satu syariat yang masih disisakan oleh Allah dari kehidupan di dunia, yang masih ada dalam kehidupan nanti di surga itu syariat nikah. Syariat sholat selesai, syariat puasa selesai, syariat tawaf selesai, syariat sedekah selesai. Tapi ada satu syariat yang masih disisakan oleh Allah, yaitu adalah syariat pernikahan dalam kehidupan di surga, karena ada orang-orang yang mereka tidak berjodoh di dunia, mereka akan dinikahkan oleh Allah pada kehidupan di akhirat supaya mereka memiliki keluarga dalam kehidupan di surga. Karena Allah tidak membiarkan surga kecuali setiap orang memiliki keluarga. Karena besarnya kedudukan keluarga di dalam kehidupan iman. Makanya salah satu ayat yang terkenal walahum fiha azwajum mutahharah.
Sesungguhnya setiap penduduk surga itu Allah ciptakan pasangan-pasangan yang Allah sucikan untuk mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata keluarga itu urusan besar. Makanya kita akhirnya dapati bahwasanya tidak ada agama yang paling peduli dan paling detail mengatur masalah keluarga. Dari prosesnya, dari pernikahannya, dari walimahnya, sampai kemudian kita menikah, sampai kita punya keturunan, kecuali syariat itu begitu detail dibahas di dalam Al-Quran. Detail betul, bahkan dalam urusan yang kecil sampai urusan yang besar itu semuanya disampaikan di dalam Quran. Karena memang Allah dan Rasul-Nya tahu ini masalah besar ini. Makanya diatur detail dalam kehidupan kita. Beda dengan orang Barat hari ini. Orang Barat ini, qadarullah, mereka mengalami degradasi moral yang luar biasa, dan salah satu sendi yang terurai dalam kehidupan mereka itu ya kehidupan keluarga. Sampai sering kita jumpai bagaimana seorang anak memanggil nama orang tuanya dengan panggilan-panggilan nama, tanpa ada panggilan kehormatan father atau mother. Kemudian sampai kita jumpai berapa banyak anak tidak mengenal bapaknya, dan berapa banyak anak yang tidak mengenal siapa itu ibunya. Dan itu merupakan bagian dari satu fenomena dari kehidupan orang yang tidak beriman hari ini ketika mereka tidak lagi memperdulikan masalah keluarga. Dan ini beda, berseberangan dengan Islam. Islam itu tahu betul bahwasanya kehidupan keluarga itu kehidupan yang penting. Kehidupan keluarga itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah, banyak orang yang mereka itu kadang-kadang hartanya sedikit, tetapi dia merasakan kebahagiaan ketika dia punya keluarga, sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Dan justru sebaliknya, berapa banyak orang yang bertabur uang, tapi berada dalam kegelisahan, berada dalam kekecewaan ketika keluarga yang dia miliki tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki. Akhirnya semua harta itu menjadi hambar. Tidak ada rasanya, tidak ada nikmatnya. Karena memang salah satu di antara sumber kebaikan dalam kehidupan kita itu adalah keluarga. Makanya sampai kemudian kita dapati kebaikan-kebaikan itu pun muncul ketika kemudian kita ini mendapati dari satu keluarga. Ya. Makanya kita sampai membaca ada satu doa yang patut untuk menjadi renungan bagi kita. Yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah itu menyampaikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ini sering sekali berdoa dengan doa ini, tetapi terkadang kita jarang sekali mentadabburi doa ini. Padahal ini doa yang sering diucapkan. Ini doa ini yang sering diucapkan, ini merupakan doa yang sangat familiar di lisan kita. Dan tahukah kita bahwasanya doa ini mengajarkan kita banyak faedah dan pencerahan. Salah satunya mari kita perhatikan. Di sini kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami dan anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun. Dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita renungkan pada ayat ini, kita akan mendapati dua permohonan sekaligus dalam satu ayat yang merupakan doa yang kita ucapkan dari sifat ibadur rahman. Yang pertama, kita meminta supaya Allah memberikan kepada kita anak dan keturunan dan memberikan pasangan yang menjadi qurrata a'yun. Dan yang kedua adalah imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita kemudian merasa, kalau kita kemudian melihat seakan-akan dua-duanya itu tidak ada hubungannya. Wa ja'alna lil muttaqina imama itu apa? Pemimpin. Jadi kita ini diajari oleh Allah supaya kita menjadi leader, bukan follower. Menjadi influence, bukan kemudian follower. Makanya Allah ngajarin, dan jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Ini bicara tentang kepahlawanan Islam itu, memang orang Muslim itu harus punya cita-cita menjadi leader dan pahlawan. Kalau kita renungkan doa ini, seakan-akan tidak ada hubungannya permohonan yang pertama dengan permohonan yang kedua. Kalau kita tidak mentadabburi, kita membaca hanya dengan ucapan lisan tanpa makna. Tapi kalau kita mentadabburi, di sini kita akan paham. Kenapa ada dua permohonan ini? Imam bagi orang yang bertakwa, dan sebelumnya itu minta keluarga yang qurrata ayun. Disitulah kita paham. Karena kita tidak akan pernah mampu melahirkan pahlawan-pahlawan Islam yang kelak menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa kalau keluarga dari keturunan itu tidak memiliki sifat qurrata ayun. Makanya keluarga itu memiliki sumber kebaikan yang luar biasa. Makanya kalau membentuk peradaban itu ya dari keluarga dulu. Memenangkan sesuatu itu ya dari keluarga dulu. Karena dari keluarga itulah nanti bermunculan pahlawan-pahlawan besar itu ya dari keluarga yang disifati dengan kata qurrata a'yun.
Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebaikan itu bermunculan bersama dengan keluarga. Dan ini kemudian menjadi renungan buat kita, supaya kita semakin memahami, diberikan keluarga itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Bukan sesuatu yang sifatnya formalitas apa adanya dan tanpa makna. Bukan itu. Keluarga itu besar pengaruhnya dalam kebaikan kita. Makanya Bapak dan Ibu dokter, coba perhatikan. Tidak ada pahlawan Islam yang pernah dicatat dalam tinta sejarah emas kehidupan Islam di dalam kitab-kitab para ulama, kecuali dari keluarga berkualitas yang menjadi qurrata a'yun. Karena keluarga itu kalau sudah qurrata a'yun, sebagaimana yang Allah tetapkan, mereka mengikuti protokol yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam syarat kesehatan, dalam syarat syariat, maka disitulah kemudian mereka itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang kuat berkualitas. Kuat dan berkualitas itu dua syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya Masya Allah sampai di sini kita dapatkan ada kata qurrata ayun. Kata qurrata ayun itu diartikan kalau dalam bahasa terjemah itu penyejuk pandangan atau penyenang hati. Tapi saya ini pernah membaca sebuah penjelasan yang bagus banget. Qurrata ayun itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Kadang-kadang maaf ya, bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili, tidak bisa mengekspresikan semua yang ada di dalam ayat dan apa yang ada di dalam hadis karena cakupan makna yang luas sekali dalam bahasa Arab itu. Ayatnya tadi tolong ditampilkan lagi. Maka kata qurrata ayun itu adalah gini. Pernah nggak kita ngelihat onta? Onta itu ternyata kalau kita menjumpainya ada banyak keistimewaan sampai kita menjapati ilal ibili kaifa khuliqat, yaitu kita diperintahkan untuk melihat onta bagaimana ketika dia diciptakan itu, karena memang pada onta itu ada banyak keistimewaan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang hidup. Salah satu hal yang istimewa dari onta itu ternyata kalau ada badai itu masih bisa jalan. Padahal badai itu menerbangkan debu, menerbangkan pasir. Ternyata kalau kita jumpai di dalam anatomi tubuhnya onta, ternyata onta itu memiliki bulu mata yang turun secara khusus kalau ada badai. Bulu mata itu yang akan melindungi onta dari semua debu dan semua pasir yang diterbangkan oleh badai. Makanya dia masih bisa jalan. Kalau manusia kan tidak bisa, tutup dia. Karena tidak ada bulu mata khusus untuk menutup mata kita dari debu dan pasir. Lah bulu onta itu yang turun ketika ada badai, itulah kalau boleh diwakilkan, itulah namanya qurrata ayun. Jadi keluarga itu kalau sudah menjadi qurrata ayun itu adalah dialah tempat kedamaian dan tempat ketenangan ketika terjadi badai yang dahsyat, halilintar, petir, kilat itu terjadi menyambar-nyambar di luar. Setiap kita memasuki pintu cekrek, kemudian masuk ke dalam rumah kita, maka semua badai di luar itu menjadi hilang. Itulah yang dimaksudkan dengan qurrata ayun. Sederas apapun badai, sederas apapun hujan, sekuat apapun badai, sekencang apapun halilintar dan kilat itu, setiap kita masuk rumah, maka itu selesai dengan kita mendapatkan ketenangan. Itulah yang dinamakan dengan qurrata ayun. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Berarti Masya Allah ya, keluarga itu memang perkara besar. Dan akhirnya disitulah kita mengerti betapa detailnya Islam mengatur kehidupan keluarga sampai semuanya. Sampai aturan anak masuk ke rumah kita diatur dalam keluarga. Tidak sembarangan anak itu boleh masuk ke dalam kamar utama ayah dan ibunya. Ada 3 waktu yang dia tidak boleh masuk, kecuali harus meminta izin. Sebelum subuh, ketika pada waktu siang hari, dan ketika habis isya. Kenapa pada 3 waktu ini kita tidak memperbolehkan anak masuk ke kamar kita kecuali dengan izin? Karena pada 3 waktu ini orang tua itu melonggarkan sebagian auratnya ketika dia sedang ada hajat. Loh, sampai masuk ke dalam kamar utama itu dibahas. Belum lagi bagaimana kita sebagai orang tua, belum lagi kita sebagai kemudian mendidik anak kita, semuanya ada. Dan tidak lain dan tidak bukan, semua itu dibuat oleh Allah supaya menghadirkan kepada kita qurrata ayun. Karena qurrata ayun itu bukan tindakan, tapi qurrata ayun itu merupakan hasil dari proses yang tidak sebentar. Dan itulah yang kita harus pahami tentang qurrata ayun. Nah, memang nggak gampang. Bahkan kita juga harus menyadari. Tapi ini tidak boleh menjadi pembenaran ya. Tapi kita harus menyadari bahwasanya para nabi pun mereka tidak semuanya memiliki qurrata ayun dalam kehidupan mereka. Ada nabi yang diuji dengan istri dan anaknya. Padahal apa kurang solehnya Nabi Nuh?
Ada kemudian keluarga yang diuji dengan istrinya Nabi Lut. Apa kurangnya Nabi Lut? Ada yang diuji dengan keluarga itu dengan istrinya. Sebagaimana Nabi Ismail ketika beliau menceraikan istri pertama dan akhirnya menikah pada istri yang kedua. Padahal apa kurang takwanya seorang Nabi Ismail? Nabi Ibrahim mendapatkan bapaknya tidak beriman. Asia binti Muzahim penduduk surga tetapi suaminya sebagai salah satu gembongnya penduduk neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Firaun pagi dan petang. Itu menceritakan kepada kita, ini sekali lagi bukan pembenaran, tapi ini menceritakan kepada kita bahwasanya Masya Allah, qurrata ayun itu nikmat yang luar biasa dan anugerah yang tidak setiap orang mendapatkan. Dan kenapa kehidupan para nabi itu ada yang diuji dengan keluarga yang semacam itu? Padahal harusnya mereka itu menjadi role model kehidupan keluarga orang yang beriman. Karena Allah ingin memberikan pelajaran secara tidak langsung. Kalau keluarga para nabi aja ada yang diuji dengan keluarga, apalagi antum bukan nabi, bukan rasul. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami inilah kedudukan keluarga. Memang sih akadnya itu sebentar. Kalau kita berkeluarga, kita uraikan historinya ya. Keluarga itu kan dimulai dari akad yang sederhana. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Saya terima nikahnya, mas kawinnya sebagaimana yang disebutkan. Cepat, tidak sampai 1 menit, sepersekian detik itu dalam beberapa detik kemudian diucapkan ijab qabul. Tapi walaupun diucapkan tidak 1 menit, tapi konsekuensinya itu luar biasa dunia dan akhirat. Makanya disebut dengan mitsaqan ghalidha. Dalam pernikahan itu selalu dimulai dari ijab qabul yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu bukan ikatan suci. Saya tidak terlalu setuju dengan penamaan mitsaqan ghalidha dengan kata atau dengan kalimat ikatan suci. Bukan. Mitsaqan ghalidha itu ikatan kuat yang melibatkan dunia dan akhirat dan melibatkan banyak sekali konsekuensi dan komitmen serta kewajiban. Itu mitsaqan ghalidha. Jadi kan kalau bahasa sinetron orang sekarang itu kan, mitsaqan ghalidha ikatan suci gitu. Jadi pernikahan itu ikatan suci. Kata siapa? Bukan itu. Mitsaqan ghalidha itu ikatan kuat yang melibatkan dunia dan akhirat di hadapan Allah yang melahirkan konsekuensi, komitmen dan kewajiban. Itulah mitsaqan ghalidha kalau boleh diterjemahkan. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah keluarga. Dia menjadi sumber kebaikan sebagaimana sebaliknya bisa menjadi sumber keburukan. Makanya tadi saya sampaikan berapa banyak sering kita temuin orang yang terbatas materinya, tapi dia bisa mendapatkan kebahagiaan ketika keluarganya itu telah menjadi qurrata ayun. Tapi berapa banyak di antara kita sekolahnya tinggi, pendidikannya juga tinggi, gaji kita juga besar, kemudian materi kita juga banyak, tetapi ternyata justru kemudian kita tidak mendapatkan qurrata ayun. Semua pencapaian yang telah kita dapatkan itu menjadi hambar, tawar. Ketika keluarga tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita juga memahami. Di sisi lain, kita juga harus paham bahwasanya keluarga itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman itu, keluarga itu juga bukan perkara yang biasa. Dalam kehidupan kita di akhirat, kita juga harus paham. Keluarga itu dalam konsep iman itu melibatkan 2 dimensi. Dimensi dunia dan dimensi di akhirat. Berarti bahwasanya kita juga harus paham, kita ini bukan orang YOLO, you only live once. Bukan, kita ini orang yang beriman. Yang tahu bahwasanya ada kehidupan di balik kematian. Ketika kita mengimani hari akhir, selalu bergandengan dengan kata iman kepada Allah, itu selalu bergandengan dengan hari akhir. Ya, tentunya Bapak dan Ibu dokter harus paham. Kenapa Allah itu selalu menggandengkan Allah dan hari akhir? Padahal rukun iman kan banyak. Ada iman sama malaikat, iman sama kitab, iman sama takdir. Tapi yang disebut oleh Allah kalau sedang memotivasi kita melakukan sesuatu itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa kok ada gandengannya itu wal yaumil akhir? Supaya kita betul-betul paham, ada amal-amal kalau kita tidak niatkan karena akhirat itu ya tidak akan pernah kita kerjakan. Karena mengingat akhirat itu memberikan kekuatan. Karena ada kehidupan di balik kematian yang pasti kita temui. Makanya ketika kita paham sama, kehidupan keluarga itu kaitannya dalam dunia dan akhirat karena dimensinya ada 2. Makanya juga kemudian kita harus ingat pula bahwasanya keluarga dalam konteks di akhirat pun terbagi menjadi 4.
Walaupun ketika di dunia itu sifatnya satu, karakteristiknya satu. Tapi ternyata nanti di akhirat itu keluarga itu akan ada menjadi 4. Dan ini menjadi perenungan tambahan untuk kita, supaya kita memahami betul tentang masalah keluarga. Makanya kemudian kalau kita buka di dalam Quran, kita akan jumpai keluarga itu ternyata ada 4 sifatnya nanti di akhirat. Yang pertama, ada keluarga yang ketemu di dunia, tetapi mereka tidak bertemu di akhirat. Berpisah. Ini keluarga yang pertama. Siapa keluarga yang semacam ini? Keluarga ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ya. Keluarga yang mereka itu melakukan kekufuran, kesyirikan, tidak beriman kepada Allah. Ketemu di dunia, tapi mereka tidak akan ketemu di akhirat dan mereka akan berpisah di akhirat. Kenapa? Karena masing-masing dari keluarga itu sibuk untuk memikirkan neraka yang ada di hadapannya, ketakutan yang merasuk pada syaraf mereka menjadikan mereka tidak ada memori tentang pertemuan dengan keluarga mereka ketika yang terpampang di depan mereka itu neraka. Makanya Allah berfirman, ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'ih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Makanya kemudian sampai kita mendapati Allah menyampaikan orang-orang zalim dari orang-orang musyrik itu nanti pada waktu hari kiamat ketika mereka terbelalak neraka yang mereka kufuri, neraka yang mereka ingkari, bahkan mereka mengejek-ngejek dan mengolok-olok orang yang beriman. Ternyata ketika neraka itu betul-betul ada, syaraf mereka penuh dengan ketakutan kepada Allah, menjadikan mereka tidak berpikir kecuali keselamatan diri mereka. Lalu mereka berkata, mengadakan sebuah penawaran kepada Allah. Lau yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tu'wi ma fil ardi jami'an summa yunji. Maka para orang-orang yang tidak beriman ini berkata, ya Allah, ini anakku, ini istriku, ini bapakku, ini kolegaku, ini kenalanku, ya Allah. Masukkan mereka ke neraka, ya Allah, tetapi aku tebus diriku dari semua orang-orang itu, supaya engkau menyelamatkan aku dari api neraka dengan orang-orang yang aku tebus. Suami akan menggadaikan istrinya, istri akan menggadaikan suaminya. Karena mereka tidak ingat lagi, kecuali keselamatan mereka. Mereka terbelalak ketika melihat neraka. Ketika neraka itu betul-betul ada di hadapan mereka, tidak ada yang mereka pikirkan kecuali keselamatan mereka saja. Karena kenapa kok mereka kemudian berpisah, kemudian mereka tidak bertemu? Loh, setiap pertemuan itu selalu ada harga yang harus dibayar. Bukankah kita kalau ingin bertemu dengan tim sepak bola yang kita mau, kita harus membayar tiketnya dan merogoh kantong kita kan dengan uang kita? Pengen ketemu dengan grup idola kita, grup musik idola kita, dulu beli tiket harganya mungkin mahal 2 juta, 3 juta. Karena setiap pertemuan itu selalu ada harga yang dibayar. Ada tiketnya. Dan tiket itu kemudian di dalam kehidupan di akhirat itu, tiket itu bitokoh itu kartunya adalah la ilaha illallah. Kalau sudah tidak memiliki bitokoh atau tidak memiliki kartu la ilaha illallah, tidak akan bertemu. Itu sudah aturan. Itu sudah aturan yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kemudian kita hari ini melihat orang-orang yang tidak beriman, mereka senang-senang, mereka harmonis, mereka menuju pada tempat wisata, destinasi yang mereka mau, yaitu hanya pertemuan mereka di dunia. Tapi kelak di akhirat tidak ada lagi pertemuan. Kenapa? Neraka itu membangkit, neraka itu menjadikan mereka tidak peduli lagi dengan keluarga. Entah itu ibu ataupun bapak. Kok bisa Ustaz? Lu bisa. Maksud sih Ustaz? Iya. Analoginya gampang. Ada seorang driver, seorang ayah, seorang suami. Dia menaiki mobil, di sampingnya ada istrinya, di belakang ada anak-anaknya. Ternyata ada satu kejadian yang membuat dia di depan itu, di setir itu, dia tahu sepersekian detik itu akan mengalami tubrukan. Ketika rem sudah tidak bisa dikendalikan, kopling gigi sudah tidak bisa dikendalikan, putaran kemudi sudah tidak bisa diatur gitu ya. Karena kejadian begitu cepat gitu. Apa yang dilakukan oleh orang itu pertama kali ketika sebelum benturan itu terjadi? Yang dia pikirkan itu dirinya sendiri dulu. Baru setelah sekian lama, dia mungkin sadar, baru dia nanya, istri saya gimana, anak saya bagaimana. Kenapa dia pada saat sebelum terjadinya benturan yang begitu keras itu yang dia lindungi dirinya sendiri? Karena pada saat itu tidak ada yang dia ingat itu kecuali dirinya. Itu baru urusan tabrakan di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam kehidupan di neraka yang ribuan kali lipat daripada urusan benturan mobil ketika di dunia.
Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya ada bertemu di dunia, berpisah di akhirat. Ada yang kedua, tidak bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Kakek nenek kita tidak bertemu dengan cucu-cucunya. Tapi mereka kemudian saling beriman dan mendapatkan ke surga ketika keimanan mereka menjadi syarat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah untuk menjemput surganya Allah. Dan tentunya tidak perlu khawatir. Nanti cucu saya tidak kenal kakeknya kayak apa. Terus nanti di surga nanya, kok kamu mirip saya? Nggak ada. Langsung dia tahu, dikasih pengetahuan oleh Allah tentang siapa keluarga besarnya yang masuk surga. Yang ketiga, ada keluarga yang kemudian mereka itu bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 67. Ala khillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai, pasangan, sahabat, pertemanan, circle, pekerjaan dan lain sebagainya serta keluarga yang mereka kelak dalam kehidupan di akhirat akan menjadi orang yang bermusuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengingatkan tentang hari pengadilan Allah. Mereka tidak pernah mengingatkan tentang surga. Mereka tidak pernah mengingatkan tentang neraka. Dan ketika mereka di dunia melalaikan bagaimana mereka mempersiapkan tentang sebuah hari di mana dalam hari itu mereka akan menghadapi pengadilan Allah. Dan ketika setiap orang itu akan berada dalam pengadilan Allah, dia akan mencari kambing hitam atas kesalahan yang dia lakukan. Dan kambing hitam itu yang paling dekat yaitu kepada keluarganya. Ketika mereka dulunya tidak pernah takut kepada Allah dan tidak pernah mengingatkan tentang surga dan neraka yang pasti mereka temui dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai para ulama itu berkata, ada seorang bapak nanti menggugat istrinya. Ada seorang ayah itu, ada seorang suami yang menggugat istrinya. Ini gara-gara istri saya. Ada banyak istri yang kemudian akan menggugat suaminya dan berkata, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara suami saya. Harusnya jadi imam keluarga tapi tidak pernah ngingatin. Ada banyak anak yang kemudian mengatakan kesalahan itu gara-gara kemudian orang tuanya, ini gara-gara orang tua saya tidak pernah hadir dalam masalah yang saya hadapi sampai saya melakukan perzinahan, sampai saya memiliki khamr karena mereka sibuk dengan apa yang mereka lakukan, tapi tidak pernah ngingetin tentang apa yang harusnya saya tinggalkan dan apa yang saya harus kerjakan. Semuanya bertengkar hebat. Dan itu pasti terjadi karena Allah sudah mengabadikan supaya kita merenung sebelum itu terjadi supaya tidak menempel kepada kita. Surat Az-Zukhruf 67. Ya. Dan tentunya kita bayangkan ya, pertengkaran di akhirat itu kayak apa dalam pengadilan Allah. Pertengkaran di dunia bersama dengan keluarga itu sudah menguras energi. Mana pertengkaran yang paling menguras energi di dunia itu bukan pertengkaran di UFC, bukan pertengkaran duel, bukan. Pertengkaran yang menguras energi itu ya pertengkaran keluarga. Seorang petarung UFC, kalau kemudian sudah berantem sama istrinya atau sama keluarga, mungkin tidak akan fokus, mungkin dia kalau bertarung. Orang itu kalau sudah kemudian bertengkar sama keluarganya, sama anaknya, langsung semua kenikmatan dan kualitas hidup itu hilang. Itu baru pertengkaran di dunia, belum pertengkaran yang besar nanti di akhirat. Dan Rasulullah itu, dan Quran sudah mengabadikan petanya, peta keluarga nanti, roadmap-nya dalam kehidupan di akhirat itu ada keluarga yang mereka bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada keluarga yang mereka bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Ini keluarga yang mereka membangun ketaatan, mereka membangun ketakutan, mereka membangun roadmap planning yang jelas dalam urusan akhiratnya. Mereka kemudian mengerjakan yang jelas dalam kehidupannya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya mereka menjadi keluarga yang saling menasihati. Bareng-bareng jatuh bangun untuk terus taat kepada Allah, saling memaafkan ketika jatuh dalam kesalahan, tapi berkomitmen untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Inilah keluarga yang diberikan oleh Allah sebuah jatah untuk bertemu dalam kehidupan di akhirat. Makanya reuni yang paling indah itu bukan reuni akbar. Reuni yang paling indah itu reuni di kampung akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai pada kehidupan di dunia. Ya. Makanya sampai kita dapati kalau boleh kita melihat surga itu nikmatnya paling besar itu setidaknya ada 3. 1, melihat wajahnya Allah. Langsung. Tanpa hijab, tanpa satar, tanpa penghalang. 2, yaitu adalah ketika kita bertemu dengan para nabi dan para rasul, berjumpa dengan mereka. Bercengkrama dengan mereka. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang mereka dipertemukan menjadi keluarga kembali sebagaimana mereka menjadi keluarga di dunia.
Dan itu puncak dari rasa kerinduan mereka setelah mereka berada di alam barzah dalam pengadilan Allah, kemudian mereka berjumpa kembali dan mendapatkan jatah dengan surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Surat At-Tur 21. Orang-orang yang beriman itu mereka akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham. Uraian tadi dari depan sampai sekarang, saya ingin untuk menyadarkan diri saya. Ternyata keluarga itu masalah besar. Keluarga itu sumber kebaikan. Dan keluarga itu ternyata dimensinya bukan hanya urusan tetek bengek dunia. Tapi ternyata keluarga itu urusan besar yang berkaitan tentang dua dimensi. Dimensi dunia dan dimensi kita di akhirat dalam kehidupan kita di kampung surga. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kalau kita membahas keluarga yang dicintai oleh Allah itu kan kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa materi ini sangat kita butuhkan. Kalau nanti saya langsung menyampaikan materi keluarga yang dicintai oleh Allah begini-begini, kita nanti feel-nya nggak dapat. Tapi dengan kita akhirnya mempelajari dari awal, inilah kita paham. Kenapa kita harus penting untuk membahas keluarga yang dicintai oleh Allah. Karena di situ ada peran keluarga yang besar dalam kehidupan kita. Karena di situ ada sumber kebaikan untuk kehidupan kita dan kualitas hidup kita. Dan di situ ada perkara dua dimensi yang kita hadapi kalau kita sudah mendapatkan keluarga kita dicintai oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya memang tugas kita itu ya memang keluarga itu ya bagaimana menjaga dari api neraka sebenarnya. Karena terbebas dari api neraka itu sebab kita diridhoi oleh Allah dalam keluarga kita. Makanya salah satu ayat yang sangat terkenal, sering diulang-ulang oleh setiap para khatib, oleh para ustadz di banyak kesempatan itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan ayat terkenal betul. Dan saya yakin sebagian besar para dokter itu hafal ayat itu. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat ini universal sebenarnya. Ayat ini kalau dibaca oleh seorang suami, berarti ayat ini bicara sama dia. Jaga istrimu ya, jaga anak-anakmu dari api neraka. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang istri, beda lagi. Seakan-akan ayat ini berkata, jaga suamimu ya, jaga keluargamu, karena anakmu dari api neraka dan orang tuamu. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang anak, beda lagi. Seakan-akan ayat ini berkata, jaga bapak dan ibumu dari api neraka ya. Karena banyak di antara kita itu yang paham bahwasanya keluarga itu hanyalah urusan sandang, papan, dan pangan. Banyak orang yang mampu membelikan sandang, papan, dan pangan, tapi belum tentu dia mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Padahal ini tugas yang paling primer. Bukan berarti sandang, papan, dan pangan tidak penting. Penting dan termasuk kebutuhan primer dan kewajiban primer. Tapi tidak seprimer kewajiban kita yang pertama untuk menjaga dari api neraka. Ini supaya kita paham, supaya jangan sampai ada lagi persepsi yang muncul. Kalau menjadi suami, sudah ngasih rumah, sudah ngasih pakaian, sudah ngasih makan yang cukup, berarti kewajiban kita selesai. Enggak. Itu baru satu beban kewajiban di antara beban kewajiban yang lainnya. Dan masih ada beban kewajiban yang jauh lebih berat. Menjaga keluarga kita dari api neraka itulah yang paling berat. Nah ini yang akhirnya menjadikan kita akhirnya paham. Makanya pantas kalau kemudian kita ini ya betul-betul harus mempelajari bagaimana kehidupan kita berkeluarga itu harus kita pelajari. Karena apa? Karena memang pernikahan itu kalau boleh saya ibaratkan, pernikahan itu kayak mawar, keluarga itu kayak mawar. Tetapi di situ ada durinya. Kadang-kadang kita itu hanya membayangkan mawarnya, yaitu hanya membayangkan indahnya mawar, tapi tidak siap dengan durinya. Pernikahan dan keluarga itu layaknya permukaan laut yang tampak mempesona. Tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karang-karang yang siap menancap dalam kaki kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Keluarga itu penting, keluarga itu peranannya besar, keluarga itu memunculkan banyak kebaikan, keluarga itu dimensinya dunia akhirat, tapi di sisi lain kita juga harus mengerti bahwasanya ada banyak cobaan yang mungkin kita akan hadapi dalam masalah keluarga. Disinilah pentingnya kita di dalam keluarga itu memiliki ilmu. Bapak dan Ibu, dokter yang semoga Allah rahmati, tahukah kita di universitas itu ada yang namanya Fakultas Teknik Mesin.
benarkan saya kalau saya salah. Teknik mesin itu kerjaannya adalah memahami mesin. Dan itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, ada evaluasi belajarnya, dan itu dikaji selama 8 semester. Dengan kurikulum yang ketat, terukur, tersistematik, dan evaluasi yang jelas dengan skrip yang harus jelas. Padahal memahami mesin butuh 4 tahun. Biayanya juga banyak. Apa yang saya ambil ini? Apa hubungannya dengan tema kita, Ustaz, dan obrolan kita? Kaitannya erat. Kaitannya itu adalah kalaulah kita memahami mesin saja, kalaulah kita memahami mesin, ternyata kita ini butuh 4 tahun sampai kita paham tentang mesin, padahal dia benda mati. Apalagi ketika kita memahami keluarga. Ada istri dengan latar belakang yang berbeda, proses penciptaannya sudah berbeda, anatomi tubuhnya sudah beda dengan anatomi tubuh kita ketika diciptakan belum anak kita. Tapi Masya Allah ya, banyak di antara kita itu tidak berilmu sebelum kita nikah dan kita nyaman. Padahal ketika kita berinteraksi sama mesin, kalau tidak paham mesin itu, tentunya banyak yang akan mencegah dan melarang kita untuk memakai mesin itu kalau kita tidak paham. Hanya memahami mesin itu 4 tahun. Nah, ini teguran untuk saya. Teguran untuk kita semuanya. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya di antara perkara yang penting itu adalah proses semua kebaikan itu harus selalu dilalui dengan ilmu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya ini, dan kita bersyukur ya sebenarnya tema ini tuh merupakan dari representasi ilmu kita supaya keluarga kita itu betul-betul mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui apa yang harus dikerjakan supaya betul-betul lahirlah keluarga-keluarga yang betul-betul mendapatkan sebuah kenikmatan besar. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Dan bisa jadi dari keluarga-keluarga yang kita jaga betul dengan syariatnya Allah, semua syariat, semua perkara-perkara hukumnya kita betul-betul pahami, disitulah kita berharap keturunan-keturunan kita itu nanti bukan hanya menjadi makmum bagi orang yang bertakwa, tapi mereka bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, karena pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari keluarga yang berkualitas. Sekarang apa yang kemudian harus kita lakukan? Supaya kita menjadi keluarga yang betul-betul keluarga ini adalah keluarga yang dicintai oleh Allah. Sebenarnya ini materi panjang betul, tapi ya kita bahas sesuai dengan waktu yang kita miliki ya. Maka yang pertama yang kita harus lakukan itu, para ulama kemudian menyampaikan kepada kita, semua perkara itu ketika menjadi keluarga itu menjadi keluarga yang dicintai oleh Rabb yang menguasai alam semesta itu, yang pertama memastikan bahwasanya keluarga itu adalah keluarga itu ibadah. Ini sebenarnya kayak apa ya, normatif, tapi sebenarnya harusnya tidak senormatif itu ketika kita memahami dan ketika kita membedah akar kata dari kata ibadah ini. Walaupun saya yakin kita sudah sering mendengarkan ini dari nenek-nenek kita, dari bapak kita, dari para ustadz kalau menyampaikan khutbah nikah kan begitu. Tapi mari kita coba bedah ya. Jangan-jangan kita sering mendengar kata ibadah, tapi sebenarnya kita tidak paham makna yang terkandung pada kata nikah itu, ibadah itu apa. Setidaknya ketika saya membaca beberapa referensi, nah itu setidaknya ada 3 yang kita harus pahami. Bahwasanya yang pertama, kita ini kalau nikah itu dalam keluarga kita ini harus memastikan bahwasanya ketika kita menikah dan punya keluarga, maka itu adalah karena Allah. Ini penting. Walaupun sekali lagi normatif kelihatannya. Tapi ternyata memang betul-betul ini penting gitu loh. Banyak di antara pasangan kita itu ketika menikah tidak menghadirkan niat bahwasanya dia menyertakan Allah di dalam pernikahan itu. Lalu tidak menghadirkan Allah ketika mereka bertemu. Menghadirkan Allah hanya sebagai sebuah formalitas, tapi tidak betul-betul mengakar dalam pikiran dan tidak mengakar dalam hati sanubari pasangan yang mereka memiliki keluarga. Banyak orang ketika menikah dan berkeluarga itu hanya mengandalkan kata cinta. Ini kan kita perlu evaluasi. Orang itu kalau nikah hanya karena modal cinta, cinta itu bisa hilang dengan berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Kalau pernikahan itu hanya karena sayang, sebagaimana yang dipertontonkan oleh
sinetron Korea, India, dan Hollywood sekalipun, maka pernikahan itu kalau hanya karena sayang itu bisa menipis disebabkan kekecewaan yang kita temui. Tapi kalau pernikahan itu betul-betul setiap pasangan suami istri dan anak, terutama suami istri dulu sebagai pionirnya, mereka betul-betul saling menasehati, saling sharing. Nah, kalau bahasa kita menasehati itu saling sharing. Memastikan bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga itu betul-betul karena Allah dan dihadirkan karena Allah. Maka ketika cintanya itu berkurang, Allah yang akan menambahnya. Ketika sayangnya itu menipis, maka Allah yang akan menebalkannya. Karena kita harus paham, Bapak dan Ibu. Kenapa ini penting? Karena kita ini lupa. Yang menggenggam hati istri kita itu Allah. Sebagaimana yang menggenggam hati kita adalah Allah. Sebagaimana yang menggenggam suami kita itu adalah Allah. Nah, kalau kita tahu bahwasanya hati suami itu berbolak-balik dan hatinya istri juga berbolak-balik dengan begitu cepat, bahkan setiap angin peristiwa bisa merubah kompas kehidupan hati manusia. Lalu kemudian kita tidak sadar untuk betul-betul merealisasikan, bukan hanya menjadi formalitas, tapi betul-betul menyadari bahwasannya pernikahan itu betul-betul karena Allah. Lalu bagaimana kalau terjadi bolak-baliknya hati kita ketika kita melewati berbagai macam peristiwa di masa mendatang dalam kehidupan keluarga kita? Orang yang tidak menyertakan Allah di awal-awal, maka jangan membayangkan Allah akan hadir. Ketika pada kondisi lapangmu, kamu tidak hadir untuknya. Ya. Makanya pernikahan itu ibadah itu Masya Allah ya. Sampai akhirnya kita jumpai, kenapa setelah nikah itu ada, kalau kita paham syariat nikah, sunahnya itu kalau kita habis nikah, laki-laki itu menghampiri istrinya yang baru saja dia halalkan. Kemudian dikecup itu keningnya atau ubun-ubunnya sembari berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan perempuan ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan, dan aku berlindung dari perempuan ini dari keburukannya dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Sebenarnya itu syariat sunnah memberikan makna yang banyak betul. Salah satu maknanya itu apa? Allah itu ngajarin betul bahwasanya suami istri itu dalam hubungan hati mereka. Kalau bukan Allah, tidak akan bisa kemudian kita ini bisa meluluhkan hati istri, dan tidak bisa seorang wanita bisa menyampaikan message kepada seorang suami kalau bukan Allah yang menghantarkan message itu untuk sampai kepada hati suaminya. Memang nggak kelihatan, faktor ini nggak kelihatan. Apalagi dalam teori-teori pernikahan orang yang tidak beriman, ini nggak ada. Tapi dalam kehidupan orang yang beriman, karena kita tahu selalu ada Allah di balik setiap peristiwa, dan kita juga tahu betul bahwasanya berkeluarga itu tidak ringan, karena kita akan menghadapi berbagai macam hal yang luar biasa, dari perbedaan kita memandang sesuatu, dari latar belakang kita, dari latar belakang keluarga kita yang berbeda. Kalau kemudian kita tidak menyadari bahwasanya kita ini harus sharing sama pasangan kita ini karena Allah deh ketemu ini, maka susah akan menjadi keluarga itu akan disertakan Allah kalau Allah itu selalu di-skip oleh mereka dalam kehidupan, kecuali hanya untuk formalitas. Pas Ramadan, nah baru ingat Allah. Itulah tak ingat Allah. Setelah itu nggak ingat Allah. Padahal maaf ya, Rob yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Rob yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu ya sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, menyertakan Allah ini merupakan perkara yang penting betul. Jadi ketika seseorang dalam bahtera itu tiba-tiba menemukan sesuatu dalam perjalanannya, Allah yang akan menghindarkan satu persatu itu. Hal-hal yang bisa merontokkan keluarga itu ketika memang sudah menyertakan Allah sebagai sebuah komitmen bersama. Karena tadi kita harus menyadari, pernikahan itu menimbulkan komitmen, konsekuensi, dan kewajiban. Dan komitmennya itu harus betul-betul disandarkan kepada Allah. Dan inilah yang akan menjadikan seseorang itu dalam pernikahan itu, Masya Allah ini. Supaya kemudian dia betul-betul paham, Allah itu selalu memberikan energi yang baik dalam kehidupan kita, baik itu dalam lingkup pribadi atau dalam lingkup keluarga kita. Ya. Makanya Masya Allah ini, saling menasihat, saling kemudian menikah itu ibadah karena Allah itu, Masya Allah ini.
Sering dilupakan, apalagi dalam konteks keluarga hari-hari ini untuk kalangan milenial. Seakan-akan bahwasanya keluarga itu cukup dengan cinta, cukup dengan kemudian sayang gitu. Padahal cinta itu bisa hilang gitu. Saya pernah baca sebuah penelitian, maaf ya, boleh pro dan kontra. Di penelitian itu saya baca, negara yang paling banyak terjadi angka perceraian itu negara yang paling banyak mengatakan cinta. Kenapa? Karena proses mereka di dalam memaknai keluarga itu mentoknya di cinta. Padahal bagi orang yang beriman, di atas cinta dan di atas sayang itu ada Allah yang memutarbalikkan hati semuanya. Ya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya memastikan bahwa pernikahan itu ibadah satu, berarti pernikahan itu betul-betul karena Allah. Dan ini komitmen yang harus di-refresh setiap waktu, setiap saat gitu. Bahkan kebersamaan kita ketika orang-orang pakar pernikahan itu mengatakan ambil sesekali waktu itu berdua. Sebenarnya betul dalam Islam pun diperbolehkan itu. Mengambil waktu berdua, anak-anak dititipin dulu. Mengulang masa-masa romantisme di awal pernikahan. Tapi kontennya itu harus tetap bagaimana mereka saling sharing untuk berkomitmen kembali bahwasanya pernikahan itu karena Allah. Seorang istri, kalau dia berbuat baik kepada sang suami bukan karena Allah, beratnya luar biasa itu. Karena perempuan itu diberikan oleh Allah, perasaannya panjang, tapi logikanya pendek. Laki-laki diberikan oleh Allah yang berbeda, logikanya panjang, perasaannya pendek. Terus gimana ini kan udah nggak ketemu sebenarnya. Yang bisa mempertemukan dua hal yang berbeda, yang satu panjang, satu pendek. Bagaimana logika yang panjang akan ketemu dengan logika yang pendek, perasaan yang panjang ketemu dengan perasaan yang pendek. Allah yang menjembatani itu ketika Allah sudah mendapati orang itu menyertakan Allah dalam apa yang mereka lakukan. Ini namanya hidup berkesadaran dalam berkeluarga. Ini kalau boleh saya sampaikan. Mindfulness-nya kita ini harus hadir. Ini keluarga kita ini arahnya kemana sih? Roadmap-nya ini kemana sih? Kemudian harus kita ini tuh dimulai dari mana dulu? Garis start-nya mana? Garis finish-nya mana? Goals-nya apa? Roadmap-nya bagaimana? Loh, sudah semacam itu aja belum tentu menjamin keluarga kita ini bisa bertahan kok. Yang sudah hati-hati semacam itu pun belum tentu bertahan. Apalagi yang tidak sama sekali. Banyak keluarga itu ternyata, maaf ya, tidak punya visi misi. Ini untuk apa keluarganya? Jalan aja. Tanpa roadmap yang jelas yang kemudian dibuat ini ngarahnya kemana, goalsnya kita apa sih dalam keluarga ini? Apa sih ekspektasinya? Cita-cita kita apa sih dalam keluarga? Nggak dibuat. Banyak suami itu kalau ditanya anaknya mau dijadiin apa ya, tergantung anak saya. Loh, terus fungsinya seorang ayah terus gimana? Dimulai dari mana ini? Dimulainya dari mana kita nggak ngerti. Dan selalu diingat dimulai dari mana itu mengingat hari tanggal jadi pernikahan. Bukan itu mah hanya permukaan itu. Maka inilah yang memberikan teguran kepada saya, kepada kita semuanya. Pernikahan itu memang betul-betul kita harus menyertakan Allah sebagai sebuah perkara yang kita harus sadari betul. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul kita sadari dengan hati, pikiran, yang sama-sama disepakati antara seorang suami istri. Sadar nggak kalau kita nikah ini karena Allah? Akhirnya, itu yang akan menjadikan kekuatan. Seorang istri itu tidak akan bisa berbuat baik kepada suaminya. Sekali lagi, kalau yang dia lakukan itu hanya mengharapkan kebaikan suami. Seorang suami tidak akan mungkin istiqomah berbuat baik kepada istrinya dengan menjaga seluruh komitmen kalau dia itu hanya mengharapkan kebaikan istri. Karena sekali lagi, suami dan istri kita tetap makhluk biasa yang terkadang mengembirakan, yang terkadang mengecewakan. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena manusia itu tidak bisa ngasih terus ekspektasi yang kita mau. Itu kata para ulama semacam itu, Masya Allah. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu ketika kita beramal, tidak ada yang kita harapkan dari pamrih manusia, yang kecuali yang kita harapkan itu kalau ihtisab itu hanya kepada Allah. Dan kita tidak mungkin memiliki keluarga yang ihtisab, suami tidak memiliki ihtisab, istri tidak memiliki ihtisab. Tidak mungkin kita bisa memiliki ihtisab itu, kecuali dimulai dari sebuah kesadaran, hidup berkesadaran penuh bahwasanya pernikahan itu betul-betul startnya itu dari Allah, akhirnya juga Allah. Roadmap-nya mengarah kepada Allah. Nah, yang paling susah dari poin yang pertama ini, kalau saya merasakan apa?
bagaimana membahasakan bahasa indah para ulama ketika kita baca ini dan kita dengar itu bagaimana membahasakan supaya betul-betul menjadi sebuah materi yang masuk pada hati dan pikiran kita, mengalir betul dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini betul-betul berkesadaran dengan apa yang kita perbuat. Tidak hanya sekedar melakukan ini, jalan aja, tanpa ada sesuatu yang kemudian kita harus mengerti. Masya Allah ini penting banget. Makanya kalau saya ditanya, emang gampang Ustaz yang pertama? Kata siapa gampang? Susah. Susah. Kenapa? Karena niat karena Allah itu sekarang itu jadi formalitas. Tapi tidak pernah betul-betul disadari suami istri itu. Dan ini akan menjadi masalah besar kata para ulama itu. Makanya Masya Allah itu. Inilah pentingnya kalau dalam bahasa kan, Masya Allah ya. Inilah pentingnya bagi kita itu ternyata dari awal kita menikah itu sebenarnya sudah banyak kesalahan yang dilakukan oleh kita masing-masing. Banyak dari orang menikah, prosesnya sudah nggak benar, pernikahannya sudah nggak benar, tapi selalu bisa berkata ini Allah, ini yang ini kan gitu. Tapi semua apa yang ditetapkan Allah kita nggak pernah perhatikan gitu. Nah ini yang akan menjadi sebuah sebab kerusakan besar dalam kehidupan keluarga. Atau mungkin ketika di dunia mungkin nggak apa-apa, tapi akhirnya kayak bom waktu di akhirat. Kenapa? Orang yang tidak menyertakan Allah itu Allah kan pasti nanya. Loh, keluargamu tuh dulu itu tujuannya apa sih ketika aku sudah ketemukan kalian? Kok kalian tidak pernah menghadirkan saya? Kata Allah. Dalam kehidupan rumah tangga kalian itu. Dan itu akan menjadi sebuah perkara yang betul-betul kita harus mengerti. Tidak mungkin kita dicintai oleh Allah kalau niat karena Allah itu hanya menjadi formalitas di permukaan. Tapi tidak pernah kita pasang pada hati pikiran kita. Ya akhirnya terjadilah perkara-perkara besar. Ada seorang laki-laki bisa berzina dengan perempuan. Setelah berzina, dia booking perempuan. Dia bisa pulang ke rumah senyum sama istri dan anak perempuannya. Padahal dia tahu loh. Zina itu hutang yang bisa jadi dibayarkan melalui keturunannya. Kok bisa semacam itu bisa tumbuh? Bisa sekarang begitu banyak. Zina sama perempuan lain, di booking, dibayar. Dan itu sudah menjadi fenomena yang katanya biasa, kata orang luar. Saya nggak ngerti itu kayak apa semacam itu. Lalu pulang masih bisa senyum, masih bisa merasa tidak bersalah. Itu kan karena pasti nggak ada Allah yang hadir. Ada seorang istri begitu melukai suaminya, memojokkan suaminya, setiap suaminya berkata dipojokkan, tidak ada goals yang diinginkan oleh seorang istri kecuali bagaimana suami itu takut istri dan dia bangga kalau suaminya itu menjadi takut istri. Ini gimana ini? Padahal dia paham bahwasanya istri yang takut sama suami yang takut sama istri, berarti istri yang kehilangan tiket terbesarnya untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena 8 pintu surga itu hanya bisa diberikan sama wanita yang mendapatkan ridho dari suami. Tapi kenapa ini terjadi? Yang betul-betul mengintimidasi suami kan tidak sedikit istri, sadar atau tidak sadar, mengintimidasi suami dengan berbagai macam hal. Sebagaimana banyak suami yang mereka melakukan dosa-dosa besar gitu, tapi pulang ke rumah masih bisa senyum. Semua ini diuraikan tuh selalu pangkalnya satu. Kalau sudah tidak ada Allah, maka semua itu akhirnya kayak mobil yang tidak ada kemudinya. Nggak ngerti mau kemana. Nggak ngerti harus kemana. Makanya inilah yang penting. Makanya ini harus jadi sharing dengan keluarga kita sebenarnya. Harus jadi sharing untuk keluarga kita. Saya bersama istri saya ibu-ibu dan bapak dokter bersama dengan pasangan keluarganya. Ini menjadi materi yang harus dihadirkan. Yang kedua itu memastikan keluarga itu ibadah bersama. Artinya ada peningkatan dalam ibadah itu. Ibadah itu jangan dikira ringan. Ibadah itu menjadi sebab banyak kebaikan. Ibu dan bapak tahu nggak kalau habis nikah, selain kita disunahkan untuk mencium kening suami dan istri kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak habis nikah. Kira-kira dulu mengerjakan atau enggak? Ya nggak usah dijawab ya. Kalau sudah kelewatan ya sudah, mungkin belum paham pada saat itu.
Tapi mari kita ulik ya, kenapa di dalam pernikahan itu ada yang namanya sunahnya itu harus menikah itu harus disunahkan untuk sholat sunah mutlak 2 rakaat. Jadi habis dicium keningnya, kalau bisa tamu-tamu suruh nunggu sebentar aja. Mereka berdua masuk ke kamar, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Laki-laki menjadi imam, perempuan menjadi makmum. Itu ternyata kalau kita ulik, kita bedah, ternyata melahirkan banyak makna yang luar biasa. Apa itu? Yang diantaranya adalah bulan madu yang paling indah yang pertama kali itu adalah bulan madu di atas sajadah. Dan tidak ada pandangan yang paling indah dari seorang istri ketika melihat laki-laki yang telah menghalalkannya kecuali adalah laki-laki itu di atas sajadah, tersungkur, tersujud, dan menyebut nama Allah berbarengan dengan dia sebagai seorang makmumnya. Dan tidak ada pandangan yang paling indah dari seorang laki-laki ketika dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat habis nikah, kecuali pandangannya adalah dia ngelihat istrinya itu telah siap menjadi makmum. Dan sholat itu mengajarkan apa? Dari takbirnya bareng. Dari kemudian membaca Al-Fatihahnya sama, dari rukuknya sama, sujudnya sama. Itu juga mengajarkan keseragaman dalam keluarga itu dimulai dari ibadah yang dikerjakan. Makanya menikah itu bukan hidup bersama. Kalau hidup bersama, Brad Pitt juga hidup bersama dengan istrinya. Menikah itu bagi orang yang beriman, ibadah bersama. Dan itu cukup panjang. Yang ketiga, saya singkatkan waktu kita sudah kelewatan. Kemudian kalau menikah itu tidak ada kompensasi. Menikah itu tidak ada kompensasi, itu artinya adalah menikah itu tidak ada kompensasi, artinya nggak ada kalah menang. Kan orang kan banyak ngomong, menikah itu kalah menang. Enggak. Kalau istrinya minta maaf dulu berarti dia menang. Kalau dia minta maaf dulu berarti dia kalah. Ini bukan pernikahan, ini kompetisi. Ini perlombaan. Menikah itu adalah, pernikahan itu tidak ada kalah menang, wong ibadah kok. Siapa yang minta maaf dulu itu berarti orang yang sadar pernikahan itu ibadah dia kepada Allah. Ya tentunya sesekali kita memberikan sebuah pelajaran supaya ngerti kesalahan boleh. Tapi bukan terus-terusan kita itu, wah saya yang kalah, dia yang menang, dia takut istri. Saya ini menang sama istri. Ditunjukkan bahwasanya maskulin itu, laki-laki jantan itu laki-laki yang mengendalikan istrinya dengan apapun yang dia mau. Ini kan tidak betul sebenarnya. Takut istri juga tidak betul. Lalu kemudian merasa menjajah istri itu menjadikan seorang laki-laki merasa jantan, itu juga tidak betul kan gitu. Tapi ini selalu timbul kenapa? Karena secara tidak sadar banyak orang yang nikah itu kayak kompetisi kalah menang. Padahal dia bukan kompetisi, dia ibadah. Siapapun yang dia itu melakukan kebaikan pertama, itulah yang akan dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Siapapun yang meminta maaf karena dia menghargai pernikahannya, itulah yang dinilai oleh Allah dengan besar. Dan itu tidak akan terjadi kalau yang pertama tidak kita hadirkan dulu. Menghadirkan yang ketiga itu harus ada urutannya dulu. Harus karena Allah dulu, baru kemudian yang ketiga. Setelah kemudian baru kita bisa menghargai pernikahan semacam itu. Nah ini baru yang pertama. Masya Allah ya, qadarullah. Sudah habis waktu kita, baru poin yang pertama. Mungkin poin-poin berikutnya kapan-kapan insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Sebenarnya nasihat ini adalah nasihat untuk saya sendiri bersama dengan keluarga kami. Kalaulah nasihat ini bisa kita pahami, kita bisa selami, tidak ada tempat bagi kita kecuali bersyukur sama Allah karena yang mendatangkan nasihat ini hanyalah semata-mata Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Walaupun baru satu, semoga tidak mengurangi keberkahannya. Saya serahkan kembali kepada Pak Dr. Bob Andinata. Ya, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Sangat menarik apa yang Ustadz sampaikan, sehingga kita tahu apa makna sebenarnya keluarga ini dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus terang saya merinding mendengar bagian Ustadz sampaikan tadi. Terus terang ini juga menjadi teguran. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, Pak Ustadz. Silakan bagi yang ingin bertanya boleh mungkin boleh langsung atau melalui chat di dalam
box chat yang ada di dalam radio. Mungkin sambil menunggu Pak Ustadz, saya ada satu pertanyaan. Jadi kita tahu bahwa di dalam kajian sore ini hampir sebagian besar ini dokter, ya. Dan terus terang kita seringkali meninggalkan keluarga saat bertugas, dan itu sering terjadi juga pada saya. Saya dokter bedah, Pak Ustadz, dan dulu sering sekali meninggalkan keluarga. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana kita bisa menempatkan posisi kita ini sebagai dokter, maupun menempatkan keluarga itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Mungkin itu pertanyaan saya untuk Pak. Ya. Pak Dokter ya, Pak Dokter Bob Amdinata yang semoga Allah rahmati. Kehadiran kita bersama keluarga itu belum menjamin 100% bahwasanya ada keberkahannya. Sebagaimana tidak kehadiran kita itu juga tidak menjamin akan rusaknya keluarga kita. Ini harus kita sepakati dulu. Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan keluarganya, Hajar dan Ismail, beliau itu hanya menjenguk 3 kali, Pak. Tapi kenapa Nabi Ismail dan Hajar luar biasa, wanita yang luar biasa dan anak yang luar biasa? Karena tentunya Allah yang menjaganya. Karena tidaklah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga itu di Mekah dalam kondisi yang tandus, gersang, tidak ada air, kecuali tergambar dari pertanyaannya Hajar. Apakah engkau tinggalkan kami di daerah tandus ini karena perintah Allah? Iya, iya. Maka kemudian Ibunda Hajar berkata, kalau engkau tinggalkan kami karena Allah, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dan makhluknya. Nah, ini tentunya kita harus paham. Yang kedua adalah faktor meninggalkan keluarga itu harus dilihat ada 2 konteks, yang positif dan negatif. Kalau positif itu dalam kondisi ketika Bapak diperlukan oleh Allah, diperlukan oleh umat ilmunya. Dalam perkara kesehatan, untuk membantu orang berkualitas dalam kesehatannya. Maka sesungguhnya ini merupakan sebuah perkara yang bermanfaat besar. Yang terpenting adalah ketika memang kita kondisinya semacam itu, kita harus memastikan Pak Dokter ini harus bertawasul, harus menjadikan perantara. Ya Allah, saya bantu orang. Dengan ilmu yang kau titipkan kepadaku, saya bantu orang untuk dioperasi supaya kembali kesehatannya. Tapi tolong ya Allah, saya bertawasul dengan ini engkau jaga keluargaku. Dan engkau berikan keberkahan untuk mengganti waktuku yang tidak bisa bersama dengan mereka pada saat saya membantu hamba-hambamu. Tawasul itu penting, Pak. Ya. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang dipikirkan hati kita itu semuanya dicatat oleh Allah. Itu yang kedua. Tentunya yang ketiga, Pak Dokter harus mulai bisa mengiris. Apakah ini merupakan sesuatu yang kadarnya sesuai atau sudah berlebihan? Karena juga yang kita harus pahami adalah bekerja sesuai dengan takaran dan bekerja ambisius itu juga beda. Nah, tentunya yang bisa mengiris perbedaan antara ambisi dan pekerjaan yang standar, Pak Dokter yang bisa. Ya ini sudah ambisi atau enggak sih saya bedahnya ini? Jangan-jangan sudah ambisi nih. Sampai akhirnya waktu habis untuk ini doang. Padahal ada hal yang lain yang harus saya perhatikan. Menjaga keluarga, mendidik anak, mengajarin istri, kemudian sharing dengan istri untuk membangun roadmap gimana keluarga kita ke depan kayak apa. Nah, cara untuk mengetahui irisan itu hanya Bapak dengan hati kecilnya. Sebenarnya batasannya sudah berlebihan atau belum sih? Karena Allah pasti memberikan kita perangkat untuk bisa membedakan kapan itu sudah berlebihan, kapan kita masih dalam batas standar. Kerja keras itu boleh, Pak. Yang nggak boleh dalam Islam itu kerja ambisius. Kerja keras itu ada takarannya. Kenapa takarannya itu sebagaimana burung? Pergi pagi, pulang sore. Takarannya kan begitu. Kata Rasulullah kan, pergi pagi dalam kondisi kosong, pulang sore dalam kondisi penuh. Itu takarannya. Ya. Kita yang harus paham, kerja keras itu boleh. Yang nggak boleh itu ambisius. Nah sekarang kita sendiri yang tahu.
Apakah ini termasuk kerja keras saya dengan takaran yang masih standar ataukah sudah jatuh ambisius? Jawaban Bapak hanya bisa difahami oleh hati kecilnya. Semoga itu bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Silakan, ini siapa? Dari Nurul ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, manusia itu kan karakternya berbeda-beda, ada yang gampang marah, ada yang sabar. Terus bagaimana kalau anggaplah ada seorang ibu yang satu sabar banget terhadap anaknya itu ridho, walaupun mungkin anaknya eh, kurang soleh atau apa, sementara yang satu lagi walaupun anaknya sudah baik, tapi tuntutan orang tuanya lebih tinggi, sehingga anaknya sering dimarahin, atau begitu juga hubungan suami dan istri, salah satunya tuh penuntut, eh, padahal sudah cukup bagus gitu. Itu sebetulnya posisi anak-anak atau istri di mata Allah tuh gimana Ustadz? Karena yang satu bisa aja bisa lebih baik dari anak yang lain, tapi karena orang tuanya menuntut atau pasangannya menuntut seolah-olah seperti apa yang dia lakukan tuh kurang baik atau segala macam. Gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, pertanyaannya apa, Umu? Kalau boleh saya tahu. Lebih Jadinya ditekan. bagaimana posisi anak-anak ini atau pasangannya di mata Allah? Yang satu sering dimarahi sama orang tuanya atau dimarahi oleh pasangannya, padahal belum tentu mereka nggak baik. Sementara Ya. di keluarga yang lain dengan orang tua yang lebih sabar, anaknya padahal mungkin masih banyak kekurangannya, tapi sama orang tuanya tidak pernah dimarahin atau dianggap bagus segala macam, padahal belum tentu dia lebih baik gitu, Ustaz. Bagaimana penilaian apa posisi anak-anak ini atau pasangan ini di mata Allah? Karena belum tentu dia jelek, tapi dinilai jelek oleh orang tuanya atau oleh pasangannya. Iya. Sebenarnya menyikapi masalah ini, tentunya ini merupakan bagian dari ragam ujian. Yang tadi saya sampaikan kan, kita ini pasti dikasih oleh Allah dengan ujian 4. Oh, Ibu tahu nggak di dalam salah satu ayatnya Allah menyampaikan laqad khalaqanal insana fi kabad. Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi manusia itu berkesusahan. Kabad itu apa sih? Kalau kita ambil dalam tafsir, maknanya kurang lebih begini. Kepahitan dalam hidup, kegetiran di akhirat. Artinya hidup itu memang banyak ujiannya pahit. Belum lagi dengan di akhirat kita menemukan banyak sekali terminal yang kita harus betul-betul lewati sampai betul-betul nanti kita ke surga. Maka di antara hal yang kita pahami, ujiannya itu 4. Ujian dalam dirinya dengan adanya sakit dan lain sebagainya. Ujian pada keluarganya, ujian pada kehormatannya, dan ujian pada harta dan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Dan ini pasti kita akan temukan ini. Kalau kita berada pada posisi sebagai posisi orang yang terdolimi karena pasangan kita, karena orang tua kita, hanya menuntut, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban, disebabkan mungkin mereka kurang paham ilmunya dan yang lainnya. Pastikan bahwasanya ketika kita dalam posisi mengharapkan pahala dari Allah, itu akan menjadi sebab kebaikan. Ini akan menjadi sebab kebaikan. Kenapa? Fa'in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita baik itu sebenarnya kita baik untuk diri kita sendiri. Ada satu ulama besar ya, saya lupa nama beliau. Istrinya itu Masya Allah cerewet luar biasa. Luar biasa, semua diomongin. Tapi sang suami ini tetap bertahan. Sampai akhirnya punya anak. Dan ketika punya anak, akhirnya anak ini jadi ulama. Anaknya yang jadi ulama itu ditanya, oh, apa yang bisa menjadikan kamu jadi ulama gitu? Ya karena kesabaran bapak saya ketika menghadapi ibu saya. Artinya bisa berubah menjadi sebuah kebaikan. Pasangan ini yang ketika terus dituntut gitu, kalau dia terus menyabarkan dirinya gitu,
tanpa dia melihat orang lain. Karena terkadang kita harus menutup mata dari orang lain. Karena pasti orang lain itu juga ada ujiannya sebenarnya. Cuma kita nggak tahu. Kita fokus dulu dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, memang berat sih. Kita ini harus yakin bahwasanya kebaikan kita itu tidak akan sia-sia. Kan kita disebut mukmin. Artinya mukmin itu apa sih? Mukmin itu orang yang yakin. Banyak orang itu beramal soleh. Ada orang beramal soleh itu ada dua. Dia beramal soleh tapi tidak yakin itu loh. Sholat tapi tidak yakin dengan sholatnya. Dia sedekah tapi nggak yakin dengan sedekahnya. Ada yang kedua, dia beramal soleh tapi yakin. Yang betul-betul diridhai oleh Allah itu yang beramal soleh dan yakin. Makanya Allah memanggil kita mukmin itu yakin. Believers, kita yakin betul. Karena keyakinan itulah yang akan menjadi sebab kebaikan. Bahwasanya kesabaran kita menghadapi pasangan ketika mereka selalu menuntut, kesabaran kita untuk menghadapi orang tua yang terus menuntut, dan kita sebagai anak tahu bahwasanya keberkahan kita bersama orang tua, tapi kok orang tua kita begini, sebenarnya kita harus yakin bahwasanya kebaikan yang kita lakukan pada mereka akan berbuah manis kok. Pasti berbuah manis. Nggak mungkin nggak berbuah manis. Masalahnya tuh yakin atau nggak yakin. Makanya kalau kita buka surat An-Nahl 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dalam kondisi beriman. Kenapa ada kata-kata beriman? Karena amal soleh kalau kita nggak yakin tuh nggak akan jadi kebaikan dan tidak jadi kekuatan. Makanya harus yakin. Berapa banyak pemenang medali itu kalau ditanya, kenapa kok bisa menang itu? Bermula dari keyakinan. Tuh kan begitu. Karena dia yakin. Keyakinan itu selalu ujungnya manis. Bagi yang yakin bahwasanya apa yang dilakukan itu akan membawa kebaikan. Bukankah Kolonel Sanders itu suksesnya itu 60 tahun ini dalam hitungan bisnis. Dia ngelewatin gejolak hidup yang luar biasa. Sampai kalau tidak salah pernah mau mati bunuh diri dan lain sebagainya. Kapan suksesnya? Tidak di usia 40, 50, di usia 60 ke atas. Kenapa dia bertahun-tahun mempertahankan resepnya itu? Dan dia tidak sama sekali mengganti. Karena dia yakin resepnya itu. Sampai akhirnya kemudian betul-betul berhasil. Itu dalam urusan duniawi. Apalagi di urusan yang lebih besar daripada itu urusan akhirat. Harus yakin. Kebaikan kita sama istri harus yakin. Kebaikan kita sama suami harus yakin gitu. Yakinnya bahwasanya Allah yang akan kemudian bekerja untuk kemudian memberikan sesuai dengan kebaikan kita. Kan Allah sudah menjamin. Fa'in asantum li anfusikum. Ya, kalau kamu berbuat baik ya sebenarnya kamu itu nanti datangkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Alam semesta ini terjadi dengan takdirnya Allah. Dan salah satu di antara pelajaran takdirnya Allah itu apa? Apa yang kita kerjakan itu bisa jadi apa yang kita panen di masa mendatang. Pernah ngelihat nggak? Seorang Ronaldo itu pernah mencari orang yang pernah membelikan dia roti. Yang sudah puluhan tahun lalu ketika dia masih kecil. Dia cari. Saya tuh nggak tahu dah ketemu atau nggak ketemu. Dia tuh pengen sekali memberikan hadiah kepada orang itu. Kenapa? Karena dia teringat kebaikan itu. Apa yang kita dapatkan dalam peristiwa itu? Kebaikan itu bekerja untuk membuka jalan kebaikan berikutnya. Tapi harus ada satu syaratnya. Wa huwa mu'minun. Yakin nggak sama Allah? Ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini ada di chat room dari Pak Saman. Ustaz, bagaimana membentuk kesamaan fikrah dan visi sesama anggota keluarga dalam rangka menuju kebahagiaan? Modalnya sih sederhana ya Pak Dokter, tapi berat. Yaitu dimulai sama-sama kita harus mulai menghargai ilmu. Menghargai ilmu itu penting. Dalam masalah apapun, kita merawat anak perlu ilmu. Akhirnya nanti membangun kesadaran bersama. Saya aja, kalau boleh sedikit buka ya, masih ngikutin parenting sama ustadz lain. Kita pelajari, kita dengarkan. Apa yang kemudian menjadi, sampai kemudian istri kita juga mendengarkan bareng-bareng. Karena dari ilmu itulah ada keberkahan, diantaranya adalah keberkahan visi yang kita miliki sama. Nah, makanya harus dimulai dengan komitmen untuk tahu bahwasanya kehidupan kita ini harus dilandasi dengan ilmu. Memperkaya hasanah dan literasi kita dengan ilmu itu penting. Karena apa? Ilmu dunia aja kita butuh ilmu, apalagi ilmu akhirat, apalagi akhirat. Kadang-kadang kita belajar akhirat itu sekedarnya. Seakan-akan hidup di akhirat itu cuma sebentar.
ilmu dunia dipelajari bertahun-tahun, ada yang mempelajari ilmu ini, ilmu itu sampai 10 tahun, 15 tahun, seakan-akan hidup di dunia lama betul. Tapi sekalinya belajar akhirat sebentar banget, seakan-akan di akhirat itu sebentar. Ya jangan gitu. Membangun kesamaan itu dimulai dari kita berkomitmen harus paham bahwasanya kualitas hidup kita dimulai dari ilmu. Dari ilmu itulah nanti tertata apa yang harus dievaluasi bareng-bareng. Makanya keluarga yang merasa bodoh itu lebih baik daripada keluarga yang merasa pintar. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Eva Kurniati menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana jika seorang suami tidak menafkahi istrinya, atau bagaimana jika sudah tidak bersama tapi ada anak, mantan suami tidak menafkahi lagi? Dosa besar, Pak. Laki-laki yang tidak menafkahi anaknya itu dosa besar. Kewajiban memberikan rezeki kepada anak itu dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atas anak-anak yang dilahirkan itu kamu terkena kewajibannya, pakaiannya, makanannya. Itu dibebankan kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki sudah tidak melaksanakan kewajiban ini, ya dosa besar. Tapi udah bercerai, Ustaz. Ya, mantan istri ada, mantan anak kan nggak ada. Jadi kewajiban itu tetap dibebankan. Banyak laki-laki yang masih bisa senyum-senyum gitu. Ketawa-ketawa, pakai barang-barang mahal gitu. Padahal dia tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ya mungkin dia luput dari pandangan manusia, tapi dia akan luput dari pandangannya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Apabila sudah... Sekarang kita live di YouTube ya Pak? Iya, ada live di YouTube juga Ustaz. Ini ada dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Apabila sudah 3 kali dibohongi suami, dengan suami berselingkuh 3 kali dengan 3 wanita lain, insya Allah, apa istri diperbolehkan minta cerai agar dia jera? Seperti itu Ustaz pertanyaannya. 3 wanita kayak gandengan aja ya. Ya kita Jadi sebenarnya gini Bapak, ini kan masalah fikih keluarga ya. Fikih keluarga ini cukup panjang. Tentunya kita harus ngulik masalahnya itu agak mendalam sebelum menjawab. Saya itu menyadari betul kalau sudah masalah keluarga ini, kita tentunya tidak bisa mendengarkan dari satu pihak, tapi harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Ini yang pertama. Dalam masalah umum ya, bukan dalam pertanyaan secara khusus ini. Yang kedua yang juga kita harus mengerti adalah perselingkuhan itu batasannya itu harus kita tetapkan dulu. Perselingkuhan itu apakah baru sebatas chit-chat atau sudah sebatas sampai perkara zina? Sudah ada pertemuan, sudah ada meraba, sudah ada perjumpaan di kamar sampai mengakibatkan perzinahan, itu takarannya kan berbeda. Takarannya berbeda. Ya tentunya kalau sudah sampai perzinahan dan betul-betul kita tahu secara yakin bukan karena dugaan kita dibakar rasa cemburu, ya kalau sudah berzina, nah tentunya diperbolehkan wanita untuk berpisah dengan suaminya. Tapi kalau suaminya berkomitmen untuk bertobat dan betul-betul tanpa ekspresi taubat nasuhanya, maka sesungguhnya mendampingi orang yang kembali kepada Allah itu pahalanya gede banget. Dan itu lebih baik bertahan kalau ada komitmen untuk bertaubat. Allah alam bishawab. Pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Fajar Firsada di chatroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir untuk kajiannya. Bagaimana dengan umat Islam baik ikhwat atau akhwat yang memilih sendiri dalam kehidupan di dunia? Hal ini apakah memang gak ada jodohnya di dunia? Apakah hal ini
bukan berarti melawan qudratullah bahwa manusia diciptakan berpasang pasangan. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Ya, kalau kemudian dalam kondisi semacam ini, Bapak, kalau ada orang yang memang nggak ditakdirkan menikah, itu juga merupakan bagian dari takdir. Tapi kalau dia itu sabar, ridho, ikhlas, maka Allah yang akan mempertemukan dia dengan jodoh yang terbaik nanti di surga. Ibunda Maryam itu kan wanita yang paling Allah cintai pada zamannya dan termasuk penduduk surga dan penghulunya para wanita di surga. Tapi beliau tidak mendapatkan jodoh di dunia. Tidak mendapatkan jodoh itu bukan aib. Mungkin Allah mengerti, mungkin Allah pasti Allah mengerti bahwasanya ada kebaikan yang Allah ingin berikan kepadanya dengan irisan takdir itu. Bisa jadi orang ini kalau menikah justru banyak keburukannya. Makanya Allah tidak nikahkan dia di dunia. Yang terpenting kita sudah berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak melanggar yang haram. Banyak orang yang mereka tidak menikah di dunia nanti menikah di akhirat, menikah di surga. Mungkin itu caranya Allah untuk menikahkan dia di surga. Atau bisa jadi belum ketemu, nanti ketemunya 1 tahun lagi. Gitu. Kalau mencari kerikil di pinggir jalan banyak. Tapi kalau untuk mencari mutiara itu harus di dasar lautan. Mungkin Allah ingin memberikan jodohmu itu bukan di pinggir jalan kayak kerikil. Tapi Allah ingin memberikan jodohmu layaknya mutiara di dasar lautan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak Dokter, sudah 5:30. Ya, ya terima kasih Pak Ustadz. Ya, memang kita tak terasa sudah sampai Sama-sama, Pak Dokter. 5:30. Ya, mungkin sebelum akhir, mohon kiranya Ustadz memanjatkan doa buat kita semua, terutama para kami ini, dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang masih berjuang dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Banyak yang sakit dan juga banyak di samping itu banyak pasien-pasien juga yang masih dalam keadaan sakit, terutama pasien-pasien kami di Rumah Sakit Kanker Darmais yang juga masih terus berjuang. Ya, insya Allah. Mari kita berdoa, Pak Bu. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahada min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana, ya mujibas sa'ilin, yang kami bergantung kepadamu dalam setiap urusan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ketika hati kami terbetik pada sesuatu yang Kau haramkan. Ketika pikiran kami melakukan sesuatu terhadap perkara yang Kau murkai. Ampuni mata kami, ampuni telinga kami, tangan kami, dan kaki kami ketika berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan nafsu dan meninggalkan ketaatan-Mu, ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu kami bermanfaat bagi setiap orang. Jadikanlah pengorbanan kami ketika kami berada di garda terdepan untuk membantu setiap orang yang membutuhkan tenaga dan ilmunya kami menjadi sebab keberkahan keluarga kami di dalam rumah, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah. Kuatkan raga kami, kuatkan fisik kami, ya Allah, untuk menghadapi pandemi yang kami terima dengan keridhaan dan lapang dada atas apa yang Engkau telah tetapkan bagi kami. Jadikan orang-orang yang ada di hadapan kami Engkau sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa, supaya menambah ketaatan mereka dan memperbanyak bekal mereka menuju kepada kematian yang ditetapkan bagi setiap manusia. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami senantiasa berpegangan tangan menuju kepada ridho-Mu, menuju kepada surga-Mu, dan senantiasa kami diberikan kelapangan hati untuk memaklumi segala kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersabar, selalu mampu untuk bersama menuju kepada ridho-Mu, ya Allah. Jadikanlah keturunan-keturunan kami, ya Allah, merekalah yang akan memberi syafaat dan kami akan memberi syafaat untuk mereka. Jadikanlah mereka umur yang kedua buat kami ketika kami nanti berkalang tanah di dalam kubur. Keturunan yang solih, kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau, ya Allah. Karena sebaik-baik zat yang menerima titipan adalah Engkau. Jadikan orang tua kami sehat. Jadikan orang tua kami dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Dan jadikan orang tua kami yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya
diamankan dari azab kubur, diharamkan kulitnya dari api neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin. Kita tutup kajian ini dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allah, kita semua diberikan kesehatan Allah, mungkin kita bisa berjumpa dalam kajian-kajian. Ada Ustadz Umar Mita, kami mengucapkan terima kasih. Pak Bob. Ya, Pak Bob. Ustadz. Ya. Boleh minta izin nampilin teaser untuk info yang moga bisa bermanfaat tidak? 1 menit aja. Iya, silakan. Ya. Ada suaranya, Nak? Suaranya tidak ada. Iya, lagi trouble suaranya, Bapak. Ya, saya sampaikan aja lewat lesan. Insya Allah, Syamila Series akan mengadakan Syamila Series yang ketiga. Setelah kita kemarin dengan izin Allah lancar Syamila Series yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah Journey with Quran, membahas 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Kemudian Syamila Series yang kedua, From the Earth to the Arsh, membahas sensasi makna bacaan sholat. Maka kita mengadakan yang ketiga, A Letter to Allah, sensasi menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan selenggarakan ini selama 12 hari berturut-turut insya Allah secara online habis Isya dari tanggal 31 Maret sampai kira-kira 1 hari sebelum Ramadan. Kenapa kita memilih tema membahas doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran? Supaya doa kita doa yang khusyuk. Karena yang khusyuk itu bukan hanya sholat tetapi juga adalah doa. Doa yang khusyuk adalah doa yang mustajab betul di sisi Allah. Dan kita paham Ramadan itu merupakan prime time-nya kita berdoa. Semoga doa-doa kita naik ke langit diterima oleh Allah ketika datang dari ilmu, referensi, dan latar belakang doa itu yang kita pahami secara benar. Ikuti Syamila Series yang ketiga insya Allah di akhir bulan Maret. Nah, mungkin pendaftaran masih dibuka. Hari ini sudah hampir 2.300 yang mendaftar dan tentunya terbatas seatnya. Semoga kalau ada di antara keluarga besar FKUI yang ingin mendaftar dipersilahkan. Untuk tata cara pendaftaran mungkin nanti akan dikopikan di kolom chatnya insya Allah oleh para admin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ini pendaftaran melalui linknya sudah ada di kolom chat. Semoga bermanfaat informasi ini. Jazakumullah khair kepada seluruh komponen FKUI Angkatan 99, kemudian kepada Pak Dr. Bob Andi Nata, kemudian ada Pak Dev Rizal yang ada di depan kami, ada Pak Husni Mokhtar, dan lain sebagainya yang tidak mampu saya sebutkan. Semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini sebenarnya saya sudah dapat informasi dari istri saya. Istri saya sudah ikut dari Syamila Series yang pertama. Dan dia juga udah menyampaikan, udah daftar untuk yang ketiga nanti. Masya Allah. Salam buat ibu, bapak, dan salam buat keluarga. Ya. Sampai di sini saja. Sudahi untuk acara ini. Ya, insya Allah acara ini bisa bermanfaat baik saya maupun. Terima kasih. Kita akan bertemu di kajian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fajar juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Dr. Devizal, Prof. Fajar. Makasih Dr. Bob. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.